Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Di video kali ini sebenarnya ini video yang random. Aku gak akan ngebahas tema-tema seperti video-video sebelumnya, karena di sini aku pingin share atau ingin berbagi pengalaman, yaitu pengalaman aku dalam melawan jerawat. Nah, siapa tahu teman-teman di sini ada yang lagi ngelawan jerawat atau pingin ngehilangin jerawat atau bekas jerawat. Nah, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tipe kulit aku itu normal to oily, jadi ya normal tapi cenderung berminyak. Tapi juga kadang-kadang sering timbul jerawat juga gitu. Tapi jerawatnya nggak yang sampai parah, cuman ya muncul 1-2 gitu, atau pas misalnya mau haid itu biasanya baru deh muncul jerawat. Tapi pas bulan Maret, awal-awal Maret, terutamanya pas awal-awal kita lockdown ada COVID-19 itu, tiba-tiba jerawat di sebelah pipi kanan aku itu banyak banget. Itu muncul jerawat gede-gede sampai yang bernanah-nanah gitu, kayak gini. Pas tahu muncul jerawat kayak gitu, tentunya aku panik karena emang sebelum-sebelumnya gak pernah jerawatannya sampai kayak gitu. Nah, akhirnya aku ngubungin temen aku tanya, aku kirim fotonya, terus dia agak kaget juga karena wah, kok bisa sampai kayak gitu jerawatnya, padahal kan sebelumnya gak pernah gitu. Nah, akhirnya temen aku nyaranin untuk puasa skincare dulu, puasa make up juga. Jadi bener-bener cuman pakai facial wash, cuman pakai sabun cuci muka aja. Jadi nggak pakai apa-apa dulu gitu. Setelah aku mencoba menarik ke belakang apa yang udah aku lakukan dengan wajah aku sampai muncul jerawat kayak gitu, ternyata itu mulai muncul jerawat itu sejak kulit aku berminyak parah. Dan wajah aku berminyak parah itu penyebabnya karena aku ganti sunscreen. Jadi yang awalnya aku pakai Skin Aqua yang SPF-nya 30, aku pindah ke Skin Aqua yang SPF-nya 50. Nah, itu deh mulai muncul kilang minyak di wajah. Jadi minyaknya itu berlebihan banget. Nah, baru deh setelah itu kayaknya muncul tuh jerawat, karena emang kulit aku jadi berminyak banget gitu. Akhirnya kayaknya ini gara-gara ganti skincare deh. Terus juga aku inget-inget juga aku mulai males untuk double cleansing. Nah, apalagi kan aku lumayan sering pakai make up, terutamanya kalau buat kerja gitu. Udah tahu sering pakai make up, tapi aku malah males untuk double cleansing. Jadi udah cuman cleansingnya cuman pakai sabun cuci muka doang. Padahal kan seharusnya kita pakai micellar water dulu baru pakai facial wash. Atau juga ada yang bahkan triple cleansing, ada yang dari micellar water terus pakai oil cleansing juga baru deh cuci muka. Nah, saat itu aku males untuk double cleansing. Nah, buat teman-teman, ini double cleansing itu penting banget karena itu juga basic skincare. Ya, itu penting. Aku mulai nyari video-video di YouTube yang ngebahas tentang gimana caranya menghilangkan jerawat beserta bekasnya juga. Nah, di situ aku ketemu dengan berbagai macam video, banyak banget pengalaman orang-orang, mulai dari yang menurutku rada aneh sampai ya yang bener-bener akhirnya aku ketemu dengan produk yang aku pakai sekarang. Nah, ini aku cerita yang aneh-aneh dulu ya. Yang pertama itu ada video yang ngilangin jerawat dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan si Vaseline ini, repairing jelly. Nah, ini dia dicairin. Ini kan padet ya, agak padet, terus dicairin, terus ditempelin di jerawatnya. Udah aku nyoba dan yang terjadi adalah makin parah. Karena ya kesalahan aku sendiri, ini kan berminyak ya, muka aku berminyak dan ya otomatis pasti menghambat pori-pori. Jerawatnya bukan malah sembuh, malah tambah menjadi. Terus ada juga yang nyaranin pakai ini, baby oil. Nah, ini kan juga berminyak.
kulit aku udah berminyak, dikasih minyak gitu ya. Ini juga bukannya malah sembuh, jerawatnya malah makin tambah parah. Ada yang bilang juga kalau pakai baby oil ini bisa bikin kulit cerah dan juga bikin glowing, tapi aduh ini nggak worth it di aku. Mungkin di orang lain ini mempan, tapi di aku malah semakin memperparah. Ada juga yang nyaranin pakai masker air mawar sama bedak Mars. Jadi itu bedaknya disatuin sama air mawarnya, kemudian kita pakai sebagai kayak masker gitu. Dan emang bener sih ya, jerawatnya itu hilang, tapi itu tuh bukan hilang, itu tuh ketutup sama residu bedaknya tadi. Jadi emang sih langsung jerawatnya itu hilang, terus juga kita kelihatan lebih cerah. Tapi please, itu bukan cerah, itu bukan hilang, tapi itu karena tertutup residu dari bedak yang kita gunakan tadi gitu. Jadi sekali lagi itu cara yang aneh menurut aku, dan bukannya malah tambah sembuh, tapi malah makin memperparah. Tapi banyak juga gitu orang yang cocok menggunakan skincare DIY kayak begitu. Di komen-komennya aku lihat banyak juga yang berhasil gitu. Tapi ya balik lagi, kalau dari aku sendiri, aku gak menyarankan menggunakan skincare yang seperti itu, karena sebenarnya di produk yang kita gunakan tuh udah dikasih tahu kan ini kegunaannya apa, dipakainya di mana. Nah jadi kalau menyalahi dari aturan dari produk tersebut, menurut aku rada bahaya juga gitu loh. Tapi ya misalnya cocok ya nggak apa-apa. Toh skincare itu emang kadang cocok-cocokan sesuai kulit kita juga. Sampai akhirnya aku ketemu dengan produk ini, produk yang menurut aku sangat-sangat membantu aku untuk menghilangkan jerawat beserta bekasnya. Nah, produknya adalah ini, SBM Snelltrusika Miracle Repair Serum. Nah, ini aku tahu produk ini dari Twitter karena waktu itu benar-benar lagi booming banget produk ini, direkomendasiin temen juga, sama aku ngeliat videonya Mbak Suhai Salim. Nah, di situ dia ternyata udah cukup lama dia mengenalkan produk ini. Tapi aku tetap menerapkan puasa skincare, jadi cuman pakai facial wash, terus malamnya aku pakai si Snelltrusika ini dari SBM Sun By Me. Ini produknya Korea. Jadi waktu itu aku cuman pakai sedikit aja, pakai 2 kali pump, terus diratain ke muka. Udah cuman dipakai malam aja sebelum tidur. Paginya cuman pakai facial wash juga. Dan karena emang lagi WFH waktu itu bulan Maret, jadi emang udah gak pakai apa-apa lagi. Misalnya pakai video, misalnya buat video waktu itu udah cuman pakai bedak Max sama pakai lipstick doang, udah. Jadi nggak pakai yang aneh-aneh, cuman murni pakai ini doang waktu itu. Jadi untuk sabun cuci mukanya aku tetap pakai produk yang udah biasa aku gunain. Waktu itu aku pakai Kojisan, kadang juga pakai Garnier, selang-seling aja. Efeknya nggak instan, nggak yang pas sehari 2 hari tiba-tiba jerawat aku langsung hilang, enggak. Tapi ini baru kelihatan di aku bekerjanya itu setelah 3 mingguan. Jadi setelah 3 minggu aku pakai produk ini, baru kelihatan deh kalau jerawat aku itu mulai memudar gitu. Jadi udah kelihatan efeknya. Nah baru deh aku mencoba untuk mencari produk lain yang bisa ngebantu juga untuk menghilangkan bekasnya. Nah waktu itu juga lagi booming juga produk ini, Himalaya Nimas. Ini juga aku taunya dari Twitter. Nah ini memang untuk merawat kulit berjerawat dan juga untuk memperbaiki tekstur. Dan ini dipakainya sekali dalam seminggu atau 2 kali, nggak apa-apa. Tapi waktu itu aku cuma pakai seminggu sekali. Nah, jadi emang aku pakai 2 produk ini. Baru setelah 1 bulan pemakaian, 2 produk ini kelihatan efeknya. Jadi jerawat aku yang gede-gede tadi itu udah mulai mengempes, dan juga bekas jerawatnya juga mulai memudar. Jadi emang 2 produk ini kan klaimnya untuk memperbaiki atau menghilangkan bekas jerawat. Nah, jadi di kulit aku itu ngefek banget, dan sekarang ya alhamdulillah
udah jarang banget jerawatan, misalnya ada pun itu nggak yang geradakan kayak waktu itu lagi. Terus juga aku ngerasa si snailnya ini juga lumayan memberikan efek cerah gitu. Ini produk juga rada mencerahkan di aku, walaupun nggak yang mencerah-cerahkan banget, tapi ini lumayan ada efek cerahnya. Barulah setelah bener-bener udah sembuh itu jerawatnya yang geradakan tadi, akhirnya aku mulai mencari produk-produk skincare lain, terutamanya di sunscreen, karena sunscreen itu kan penting. Sedangkan waktu aku nyembuhin jerawatnya itu aku nggak pakai sunscreen. Untungnya aja waktu itu emang WFH, jadi kan nggak banyak aktivitas di luar. Tapi sekarang aku udah nemu sunscreen yang enak dan nggak bikin wajah aku jadi kilang minyak. Nah, aku sekarang pakai sunscreennya Nivea yang pink, yang warna pink ini. Nah, itu tadi pengalaman aku dalam mengatasi jerawat beserta bekasnya juga. Nah, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk sekarang skincare aku nggak yang aneh-aneh lagi, karena aku udah cocok sama produk ini. Ya udah aku pakai produk ini gitu, nggak mencoba yang aneh-aneh lagi karena aku takut juga. Yang penting adalah basic skincare, double cleansing jangan lupa. Jadi pakai micellar water atau pakai mic cleanser, terus pakai facial wash. Nah, terus juga sekarang aku pakai tonernya itu Hada Labo yang strip hijau. Kemudian untuk moistnya aku masih belum nemu, tapi aku punya moisturizingnya dari Yuja Niacin yang warna kuning itu. Terus untuk sunscreennya aku pakai Nivea ini. Udah itu doang skincare aku sekarang, basic skincare aja gitu. Terus sama malamnya aku tetap pakai si Snail Trusika ini. Jadi meskipun udah nggak ada jerawat yang gimana-gimana, tetap aku pakai. Terus juga rajin pakai sheet mask. Aku pakai Garnier yang hitam ini. Ini di aku lumayan apa ya? Ini enak banget sih di akunya. Terus juga pakai masker Himalaya ini seminggu sekali juga. Udah itu doang. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mau menyimak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.